Semuanya apa kabar? Ya, haleluya. Ya, hari ini kita masuk ke dalam materi khotbah yang kedua. Ya, pondasi yang kedua tidak kalah penting dari yang pertama. Kenapa ada banyak di dalam keluarga sering sekali ada pertengkaran, ada keributan, ada kesalahpahaman. Bahkan tidak jarang anak Tuhan pun melakukan hal ini, yaitu miskinnya komunikasi. Komunikasi itu penting di dalam kehidupan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini jauh lebih penting, saudara. Ini yang sering diabaikan oleh orang-orang percaya ataupun di luar Tuhan, sering mengabaikan ini. Yang laki-laki menganggap dirinya lebih kuat, ya, bisa mengatasi semua masalah. Yang perempuan juga demikian. Saya beberapa waktu yang lalu mengemudi mobil kami ke Bali G, ya. Dari Bali G kemarin itu kita bawa 6 jam. Ya. Ketika kita bawa mobil, yang di sebelah kita tidak berkomunikasi dengan baik, bisa bayangkan nggak bagaimana bosannya di jalan? Ya kan? Apalagi kalau seisi mobil semua tidur. Tapi itu hanya beberapa jam. Bisa bayangkan nggak bagaimana kehidupan rumah? Betapa bosannya menjalani kehidupan. Hari ini saya mengajar setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan. Kita mau belajar untuk kita bisa memiliki komunikasi yang baik. Baik suami dan istri, anak dengan anak, orang tua dengan anak. Itu penting. Kenapa? Apa yang paling sering tidak dilakukan di rumah tangga? Saudara tahu? Hah? Iya. Bilang terima kasih dengan minta maaf, minta tolong, terima kasih. Ini jarang sekali. Orang tua suruh anak jarang sekali pakai kata tolong. Meskipun sesekali ada. Atau si anak jarang sekali mengucapkan terima kasih dengan orang tua ketika orang tua sudah beri yang terbaik buat dia. Kenapa? Karena merasa, oh ini anakku kok. Ah ini orang tuaku kok. Padahal yang seperti ini itu jauh bermanfaat untuk membangun sebuah kebahagiaan di dalam rumah. Amin. Amin. Komunikasi itu sangat penting. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ini kayaknya saya capek sekali bicara pakai ini. Ada mic-nya. Ya. Kita buka ya sudah. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Sudah? Kita buka Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan. Balik ke 19. Bahwa ternyata untuk menerima komunikasi yang baik, kita harus mengupayakan suka mendengar. Yang paling sulit dilakukan di dalam rumah ialah mendengar. Untuk kita bisa mendengar itu butuh kerendahan hati. Ya, apalagi kalau suami merasa pemimpin rumah tangga, memberi semuanya dalam rumah,
Dia tidak mau mendengar. Ya. Atau orang tua tidak pernah mau menerima atau mendengar pendapat anaknya. Demikian juga antara anak, antara kakak dengan adik. Kalau kita bisa membuat ini satu budaya di dalam rumah kita, yaitu mendengar, pasti ada komunikasi yang baik. Komunikasi itu kan berbicara, cakap-cakap, begitu kan? Untuk kita bisa mendengar itu butuh kerendahan hati. Hari ini Yakobus mengajarkan saudara dan saya agar saudara setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Coba kita buka dulu di dalam Amsal 15 ayat yang pertama dengan ayat yang keempat. Coba baca Epi. Amsal 15 ayat pertama dan yang keempat. Ayo. Amsal pasal 15 ayat pertama. Jawaban yang lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Iya, lemah lembut. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Komunikasi itu penting sekali. Makanya di dalam kehidupan, baik itu ketika kita bersosialisasi ataupun di rumah, komunikasi itu adalah fondasi yang sangat penting untuk kita bisa diterima dengan orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Contoh begini, ya. Saya kasih contoh komunikasi seperti ini. Saya bilang sama si Petrus, makan kau, nanti sakit kau, ya kan? Dengan begini, Petrus, ayolah makan, biar kamu sehat. Mana lebih enak dengarnya? Yang kedua, karena kata sakit terlalu kasar, biar kamu sehat. Tujuannya sama, agar sama-sama sehat. Makanya gunakan bahasa-bahasa yang baik agar komunikasi itu benar-benar ada di dalam rumah kita. Ini yang jarang sekali diperhatikan oleh anak-anak Tuhan. Terlalu sepele. Makanya tidak ada keharmonisan, tidak ada kepercayaan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Makanya sering sekali anak merasa tidak disayang, atau mungkin anak tidak mau cerita dengan orang tuanya karena buat dia orang tua seperti momo yang menakutkan. Ya kan? Jarang sekali anak bisa curhat dengan orang tua. Makanya hari ini kita yang masih keluarga muda, kita mau belajar untuk bisa anak kita cerita seluruhnya tentang kehidupannya. Makanya di dalam rumah tangga, istri dengan suami harus punya komunikasi yang baik. Mau seperti apa anak-anak kita buat, mau seperti apa mereka kita buat. Seperti minggu yang lalu tujuannya sama. Artinya ketika komunikasi baik, maka kita akan mudah mencapai tujuan di dalam berumah tangga, di dalam keluarga. Ya. Kitab Yakobus 1 ayat 19 ini benar-benar mengajarkan saudara dan saya untuk kita bisa mendengar. Perhatikan, ya. Kemarin saya sharing dengan anak Tuhan bahwa ketika membaca firman jangan dalam hati, karena yang mendengar hati atau telinga? Yang mendengar hati atau telinga? Telinga. Makanya Alkitab katakan dalam Yakobus juga, iman timbul dari pendengar akan firman. Pendengaran, iman timbul dari pendengaran. Hari ini agar saudara mau membangun sebuah hubungan yang baik dengan keluarga, belajar mendengarkan. Mendengarkan itu tidak mudah, butuh kerendahan hati. Kenapa ada banyak orang tidak suka mendengarkan? Karena merasa diri pintar, karena merasa diri paling bisa. Saya suka. Dan ada satu mentor saya, Bapak Gembala saya, setiap hari WA dengan saya. Selalu merepet dengan saya. Saya belajar untuk tidak membantah sedikit pun. Kenapa? Karena ketika kita banyak mendengar dari orang yang menurut kita dia adalah pembimbing kita, dengarkan saja.
Tidak satu kebetulan Yakobus mengatakan bahwa ingatlah, hendaklah cepat untuk mendengar, karena dengan mendengar akan mengurangi, bahkan membuat tidak ada pertengkaran. Ya, makanya suami dan istri, ya mungkin anak-anak muda di tempat ini, saya belum menikah, bukan bicara menikah, tapi ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang tuamu. Saya belajar firman begini ya. Ada 3 hal yang tidak bisa kita lawan sebenarnya di dalam kehidupan. Siapa? Yang pertama itu orang tua. Yang kedua itu guru. Yang ketiga siapa? Hamba Tuhan. Jika saudara lawan 3 orang ini, kamu sedang ada di ambang pintu kehancuran. Oh Pak Pendeta, Pak Gembala, bagaimana mungkin saya mau mendengarkan pendeta saya sementara pendetanya kurang baik. Hari ini saya ingatkan buat Bapak Ibu. Saudara pernah baca kisah Daud dengan Saul? Daud bilang begini, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud pernah berfirman seperti ini, apapun yang dikerjakan oleh hamba Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Kemudian komunikasi. Pernah baca kitab Babel? Bicara tentang menara Babel? Pernah baca kisahnya? Apa yang membuat menara Babel itu gagal? Apa yang dihancurkan Tuhan? Bahasa mereka, komunikasi mereka. Mereka bersatu untuk mereka bisa mendirikan menara sampai ke sorga. Kemudian Tuhan melihat niat mereka dan dikacau balaukan bahasa mereka. Makanya ternyata komunikasi itu bisa menghancurkan komunitas. Bukan hanya komunitas, bisa menghancurkan rumah tangga. Hari ini belajarlah untuk bisa mendengar apa yang kita terima ketika kita mudah mendengar. Ya. Kita dapat mempercayai orang-orang. Yang pertama, ketika komunikasi kita baik, yang pertama lebih mudah menyelesaikan masalah. Ya kan? Kalau ada masalah dalam keluarga kita, tidak adalah keluarga yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Nggak ada. Makanya banyak orang mengungkapkan seperti ini. Pelajaran yang tidak habis adalah dalam rumah. Nggak ada lulusnya, nggak ada tamatnya. Seumur hidup. Makanya anak-anak muda, saya katakan, jangan sepele memilih pasangan. Oh, tidak harus sempurna, tetapi harus takut akan Tuhan. Nggak cukup hanya bisa melayani. Oh, abang itu bisa main musik, bisa WL. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu, ya. Semua bisa WL, semua orang bisa pimpin pujian, semua orang bisa main musik. Tidak semua orang bisa takut akan Tuhan. Tidak semua orang takut akan Tuhan. Hari ini, untuk saudara bisa menerima yang baik di dalam kehidupanmu nantinya. Ingat pondasi yang pertama minggu lalu bahwa takut akan. Hari ini komunikasi. Bangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan anak. Ya. Masalah pasti datang. Gak ada yang tidak punya masalah. Pak Gembala, saya sudah jaga baik anak saya. Tetapi kenapa? Karena anak saya masalah datang terus. Komunikasikan dengan suamimu. Komunikasikan dengan anakmu. Amin. Amin. Atau mungkin saudara punya masalah dengan suami, dengan istri. Mari duduk bersama. Makanya minta maaf sebelumnya. Ada orang bilang begini. Kenapa kau bercerai? Nggak cocok Pak, tapi udah 3 anaknya. Iya kan? Paham nggak maksud saya? Nggak cocok Pak, tapi udah 3 anaknya. Saya kasih tahu. Justru kalau nggak cocok sama nggak cocok ketemu jadi betul nggak? Iya kan? Kalau negatif sama positif kalian hubungkan, hancur nggak? Positif sama negatif arus ini Kristo. Kalau positif sama negatif kamu campur, hancur nggak? Temukan. Korslet kan? Makanya negatif sama negatif ketemu jadi positif. Iya kan? Betul nggak? Negatif sama positif dicampur jadi negatif.
Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Jadi pernah gini, ceritalah. Saya di Jakarta juga dipercaya untuk bisa komunikasi. Datang suaminya bilang begini, Pak, saya udah bosan lihat istri saya. Kenapa? Udah nggak cocok kami. Terus dia juga nggak cocok. Aku bilang, oh ya, kalau nggak cocok sama nggak cocok, coba kalian dulu sama, jadi cocok nanti. Ya kan? Hari ini saya katakan, saya pernah juga, ya, udah pergi orangnya. Saya bilang sama mereka itu, kalau kita mau pisah dengan suami atau istri, nggak akan mungkin kita bisa ketemu orang yang sempurna menurut hati kita. Karena tidak ada manusia yang cocok, nggak ada. Sedangkan yang lahir dari satu rahim itu belum tentu bisa ketemu. Apalagi yang lahir dari beda rumah, beda rahim, beda budaya, mau dicocokkan nggak akan mungkin pernah bisa. Ya kan? Begini, penderitaan dalam rumah itu baik sebenarnya. Itu baik. Itu baik. Sakit hati, kecewa, itu baik dalam rumah. Kenapa? Karena dengan kita sama-sama kecewa, kita bisa melihat dan mengerti siapa pasangan kita. Ketika kita cari yang baru, kita akan mulai lagi kehidupan yang baru. Iya kan? Makanya saya kalau tanya sama istri saya kan, Mak, kalau aku mati, kau nikah lagi nggak? Nikah lagi dia katanya. Ya, artinya begini. Ini kami sering guyon ya dengan istri. Ketika saudara punya komunikasi yang baik, masalah selesai. Amin. Pernahkah saudara ketika ada satu masalah dan bawa istri duduk dan suami duduk dan mulai bicara? Pernah? Itu yang kami alami di rumah. Beberapa waktu yang lalu benar-benar tidak ada lagi. Kami hanya duduk berdua, kami berdoa. Karena ketika duduk suami istri ada kekuatan yang luar biasa, maka masalah selesai. Amin. Amin. Sedangkan dosa bisa diselesaikan Tuhan kita, apalagi masalah kehidupan rumah kita. Hari ini saya mengajak setiap saudara, mari kita bangun komunikasi. Coba kita buka dulu kitab kita di dalam Efesus 4 ayat 29. Coba baca Evi. Efesus 4 ayat yang ke-9. 29, maaf. Efesus 4 ayat 29. Iya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ketika ada masalah mungkin membuat kamu suntuk, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Tidak ada perkataan yang kotor bisa membangun komunikasi dengan suami dan istri. Hari ini saya mau mengatakan buat bapak ibu, jangan pernah buat keputusan ketika saudara sedang marah. Saya ulangi, jangan pernah buat keputusan ketika saudara sedang marah. Amin. Jangan buat keputusan. Saya aja kemarin, ini saya belajar jujur. Saya kadang-kadang itu malu dengan jemaat. Ya. Malunya di mana? Sampai hari ini saya terus berjuang untuk saya tidak mudah marah. Ya. Dan sedikit demi sedikit doakan pendeta saudara ini agar tidak mudah marah. Saya paling gak suka dibentak. Ya. Apalagi yang bentak saya orang yang tidak kenal. Wah, kalau orang tidak kenal mau sebesar apa bentak saya, selesai. Nah itu jelek. Saya sadari itu jelek. Seminggu ini saya benar-benar diingatkan, Daniel berubah, bertobat. Amin. Bertobat. Makanya saya kemarin bilang sama Bapak Marpaung, kita sedang ngobrol-ngobrol, saya bilang begini. Ketika kita ketemu dengan orang yang suka marah-marah, kita dipertemukan dengan orang yang suka marah-marah, sejatinya kita adalah orang yang suka Contoh begini, ya. Saya ketemu dengan si Mei suka marah, saya suka marah. Kami berantem. Kenapa kira-kira kami bisa berantem? Karena sama-sama suka marah. Seandainya dia suka marah, saya tidak suka marah. Mau sesakit apapun dibuat si Mei, terjadi nggak keributan? Terjadi nggak keributan? Tidak. Iya kan? Makanya kalau jodoh itu tidak pernah
ditemukan positif dengan positif, negatif dengan positif, dengan negatif, ya kan? Tengok ya. Istri saya lembut, saya kasar bicaranya, ya kan? Mai makanya cari jangan yang kasar, kau kan kasar Mai, ya kan? Amin. Perhatikan, jodoh itu seperti itu. Mama Gio dengan Bapak Gio pasti saling menutupi. Dengar ya, ini dengar baik, catat baik. Kebanyakan orang ketika sudah menikah mengharapkan pasangannya yang menutupi kekurangannya, betul? Betul tidak? Seringkali kita ingin pasangan kita yang merubah kita, betul tidak? Ternyata itu prinsip yang salah. Gak bisa. Contoh begini, saya dapat ilustrasi seperti ini, ya. Ketika ada botol Aqua, satu isinya sama, sama-sama 50%. Isi botol Aqua, bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan, nggak ada wadahnya, saudara bisa bayangkan. Botol Aqua 1 dan 2 isinya sama-sama 50%. Sudah, berarti sama-sama kurang 50%. Kita mengharapkan pasangan kita untuk mengisi kehidupan kita. Kita tumpahkan yang 50% tadi ke dalam. Yang satu sempurna, yang satu habis. Iya kan? Yang satu merasa sempurna, yang satu lagi mati, habis. Iya kan? Yang bisa mengisi kekosongan itu hanya siapa? Yesus. Saya kasih tahu. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yang bisa membuat kita menerima itu hanya Yesus. Jangan pernah harapkan pasanganmu yang menyempurnakan, tapi harapkanlah Yesus yang menyempurnakan kehidupan rumah kita. Itu jauh lebih baik. Nggak ada yang bisa merubah sifat orang, nggak ada, nggak bisa saya buat istri saya ini berubah seperti saya, nggak bisa. Ya, orang tua saya nggak bisa buat saya seperti sekarang ini, tetapi doanya yang membuat saya seperti sekarang. Amin. Hari ini isilah kekosongan itu dengan Pernahkah saudara dengar ilustrasi saya seperti ini? Saya pernah melayani di Desa Kedung Jati. Ya, kita pelan-pelan. Desa Kedung Jati, ada seorang ibu, dia rajin kali gereja. Nama gerejanya Gereja Isa Al-Masih di Pringgading. Rajin kali ibadah. Istri suaminya itu tukang mabuk, tukang semua asal pulang marah-marah. Ya, saudara, bertahun-tahun dia berdoa buat suaminya. Setiap tidur dia tumpang tangan, dia berdoa setiap hari, Tuhan tolong ubahkan suamiku. Dia cerita, kemudian dia rubah doanya. Pernah dengar cerita saya ini? Dia rubah doanya. Yang tadinya dia bilang, Tuhan tolong rubah suamiku ini, dia ganti dengan, Tuhan terima kasih buat suami seperti ini, yang membuat aku kuat, yang membuat aku mengerti, yang membuat aku lebih dekat dengan Tuhan. Kesaksian dia, dalam sebulan suaminya berubah, jauh lebih rajin ibadah dari dia. Kuncinya di mana? Doanya bedanya di mana? Doanya bedanya di mana, Bapak Ibu? Bisa. Yang pertama, dia tidak menerima. Yang kedua, dia menerima suami yang seperti itu. Paham gak sampai sini? Sebenarnya kita sering sekali ketika kita dapat pasangan hidup yang tidak sesuai dengan hati kita, kita salahkan siapa? Tuhan. Tuhan, dia bukan jodohku, kenapa Tuhan kasih yang seperti ini sama saya? Sebenarnya yang memilih pasangan itu kita, tetapi Tuhan yang merestui. Betul tidak? Paham gak? Paham gak? Tuhan tidak pernah carikan jodoh buat saudara. Saudara yang carikan jodoh dan Tuhan yang merestuinya. Amin. Makanya kalau kita punya pasangan, bawa sama Tuhan. Tuhan, benarkah dia jodohku? Nanti bawa sama Tuhan. Pacarmu Mai, saya pacarmu. Ya kan? Bawa Dewi sama Tuhan pacarmu. Si Aman yang dua kali, satunya setiap hari. Amin.
Jadi hari ini saya mengajak setiap Bapak Ibu, bersyukurlah, terimalah semua yang ada, dan percayalah kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, ketika komunikasi yang baik, maka yang kedua lebih mudah menerima atau lebih cepat dan mudah menyelaraskan persepsi dan perbedaan. Tahu nggak persepsi dan perbedaan? Kalau kita berkomunikasi dengan istri dan suami, maka perbedaan akan mudah disatukan, disamakan. Paham nggak? Makanya belajar mengkomunikasikan. Kemarin saya bersaksi ya, istri saya marah dengan saya. Kami beberapa waktu lalu yang almarhum Opung pergi hari Minggu juga. Pagi-paginya memang semua mau pergi ke sana, ya kan? Tapi tiba-tiba saya merubah strategi. Saya rubah. Saya bilang sama istri saya, pas udah mau pergi, udah diambil tuh Grabnya. Kamu di rumah aja, jaga anak-anak. Oh, mukanya merengut. Dia diam. 2 hari dia diam. Hari ketiga dia ngomong, kamu suka-sukamu aja, katanya. Disitulah kesalahan terbesar. Saya hamba Tuhan, tapi ternyata mengakibatkan istri marah karena komunikasi yang kurang. Pikiran saya begini, kalau saya bawa nanti anak saya ini ke tempat rame-rame, kami di sana mau beribadah. Pikiran saya, nanti gimana anak-anak? Ternyata tidak sesuai dengan pikiran Seandainya dari pagi saya komunikasikan, kita ngobrol bagaimana menurutmu, ya kan? Kalau kita bawa anak nanti ke sana, dia lari sana lari sini, banyak orang, pasti dia terima. Betul nggak? Sering nggak saudara begitu suami dengan istri? Sering ya, sering kali ya. Dan akhirnya makanya komunikasi menyatukan perbedaan. Saya ulangi, komunikasi menyatukan perbedaan. Hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan bangun komunikasi yang baik agar bapak dan ibu bisa menyatukan perbedaan. Hanya komunikasi yang bisa menyatukan perbedaan. Yang lainnya nggak ada. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 14. Baca Evi. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu, apa yang membuat kita suka bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Komunikasi yang buruk. Ya kan? Komunikasi yang buruk. Saya belajar ya. Kadang-kadang inilah jiwa laki-laki ini, merasa paling jadi pemimpin kan. Pokoknya istri harus ikut semua apa kata suami. Ini salah. Mumpung ada siapa tuh? Namanya bapak muda ini, Bapak Oki, Bapak Rojali, Bapak Uco, ya kan? Jangan merasa kita pemimpin. Oh Pak, saya sudah bekerja dari pagi sampai malam. Kalau kita mau hitung ya, kalau kita mau hitung istri juga kerja misalnya begini, bayar babysitter berapa, bayar pembantu berapa, ya kan? Yang tukang masak berapa, itu yang dikerjakan di rumah setiap hari nggak ada habisnya. Apalagi sekarang ya kan? Kalau anak-anak sekolah kita bilang gini, kalau si Dewi marah dia bilang gini masih, Abang Kris, baru juga tante sapu sudah berantakan rumah ini, katanya. Disambut lagi sama si Mei. Aduh dek, pusing kali kepala tante, katanya. Pusing kepala orang itu, katanya. Lebih pusing kepala bapaknya. Ya kan? Nah, jadi komunikasi yang baik. Ya. Yang terakhir, saya undang pemain musik, kita mau menyembah Tuhan. Ya. Siapa nama? Petrus, perhatikan anak-anak, jangan sampai ada yang bertengkar. Kalau ada yang bertengkar, kamu gagal ya pelayanan hari ini. Ayo. Yang terakhir, lebih efektif untuk memberi arahan. Amin. Ketika komunikasi baik, percayalah, anak kita lebih mudah kita nasihati. Dengar baik, komunikasi yang baik mengakibatkan keharmonisan dan saling percaya. Maka genaplah
Mazmur 133 bahwa berkat Tuhan diperintahkan untuk datang ke rumah kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita beribadah tidak dapat apa-apa. Hari ini firman Tuhan sama kita membangun komunikasi. Ketika komunikasi baik dalam rumah, maka yang pertama, kita mudah menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita mudah menyatukan perbedaan. Yang ketiga, kita mudah memberi arahan kepada anak, kepada adik atau abang kita. Terima kasih Tuhan.